Drop it. Oke, Bu Yulia, selamat siang Bu Yulia. Siap Pak Beni. Oke, apa kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah sudah makan siang Pak. Waduh, udah kenyang ya, tapi jangan ngantuk dulu ya. Enggak lah Pak, udah janjian sama Bapak masa ditinggal tidur. Oke, Bu Yulia, saya mohon maaf ya, saya tadi pagi baru membaca WhatsApp dari Bu Yulia untuk obrolan kita di siang hari ini. Ya, saya cukup senang untuk Bu Yulia dia mau didiskusikan mungkin di siang hari ini. Namun saya juga ingin tahu ya, apa sih yang mau kita obrolkan di siang hari ini. Besar harapan saya mungkin bisa membantu Bu Yulia untuk permasalahan yang dihadapi. Makasih Pak Beni waktunya ya. Dan saya ini mau mendengarkan curhatan saya. Jadi Pak Beni, di sekolah kami ini tahun pertama untuk IKM. Saya mengajar kelas 4. Namun saya nggak bisa cuma mikir kelas 4 karena dengan tugas tambahan saya sebagai wakil kurikulum, jadinya kayaknya ini maju tidaknya bergeraknya ya nungguin langkah saya gitu. Ya saya diem, ya saya hayu-hayu, dan yang masih saya lihat juga masih miskonsepsi gitu. Padahal ya sudah disarankan juga KPMM atau saya sharing gitu. Tapi masih miskonsepsi, sementara kita sudah mau gebiar, sudah mau puncak P5, dan itu agak saya khawatir. Kalau saya lihat di sosial media kan P5 tuh banyak orang tua mengeluhkan itu memakan biaya banyak gitu. Padahal bukan itu konsepnya, kan adalah karakter apa yang mau dibangun dari P5 itu. Itu yang jadi saya gimana ya, saya siap nggak ya kalau nanti dikomplain. Seperti itu Pak Beni. Dengan persiapan kami sudah dari awal semester ini sih. Oke, ya. Luar biasa ya Bu Yulia ya. Ternyata sibuk sekali ya kegiatan-kegiatan yang dijalani ya. Ada juga sebagai wakil kurikulum, ada kegiatan sebagai PJ di P5 Festival Perayaan ini ya Bu Yulia ya. Nah, apalagi IKM juga Bu Yulia tadi juga sebutkan. Nah, dari beragam hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bu Yulia ini, nah pada siang hari ini kalau kita langsung tuntaskan semuanya, ini kan perlu kita pilih-pilih nih. Nah, ini kira-kira nih dari Bu Yulia, bagian mana yang akan kita bahas sama-sama di siang hari ini? Saya rasa yang terdekat ini P5 ya, kami akan melaksanakan puncak P5, dan itu yang masih ada membuat keraguan saya di P5. Maksudnya saya agak masih pikir lagi itu tadi tentang tanggapan orang tua ya tentang P5 itu. Oh, oke. Ya, apa yang Ibu rasakan di saat menjalani sebagai PJ P5 ini untuk perayaan gebiarnya? Kalau pribadi saya di kelas, saya hampir tidak ada masalah karena saya sudah sounding di awal tahun ajaran. Namun tidak semua seperti itu. Jadi di akhir-akhir ini karena kami cukup dekat dengan komite, menyampaikan Miss, tidak ada yang komplain nih, gitu. Kok P5 ribuan terus. Gitu. Ya seperti itu. Jadi saya lalu sementara kita akan mendekor kan ya, dekor yang mudah lah. Beberapa guru juga bilang, Miss nggak dibantuin orang tua ya, Miss orang tua boleh bantu nggak? Tambah lagi saya pikir nggak usah lah, nanti tambah orang tua, tambah lagi mereka. Kalau di sekolah ini emang kami sebenarnya hubungannya baik Pak. Tapi nanti juga pada panas, kelas ini bagus nih. Jadi akhirnya nanti budget lagi, saya menghindari budget yang ya Pak Bini juga tahu gimana di Jakarta kan ya, kita untuk ke orang tua ya kalau bisa jangan repot. Jadi miskonsepsi P5 yang mengambil uang itu saya nggak begitu suka konsep itu. Oke ya. Di sini ada tadi Bu Yulia sampaikan konflik ya, konflik seperti apa yang Bu Yulia lakukan dengan teman-teman Bu Yulia untuk menghindari adanya konflik ini? Kalau yang saya sudah lakukan
uh, kami sering mengadakan rapat, kasih tahu nih clue-nya P5 tidak harus selalu berhasil, P5 juga nggak apa-apa kalau gagal. Nanti ada refleksinya, yang penting kan yang dibangun karakter. Lalu saya sering ingatkan, ini bukan kerjaan orang tua, yang mau dibangun karakter murid. Jadi murid tanya masalahnya apa gitu. Saya sering, tapi sepertinya agak itu masuk ketinggalan ke kuping kiri. Dan penerapannya ya masih belum terlalu ini di sekolah masih belum terlalu merdeka. Belum terlalu merdeka, ya merdeka. Oke. Bu Yulia, bagaimana apa yang telah Bu Yulia lakukan yang seharusnya dilakukan di festival P5 ini? Bagaimana yang seharusnya? Jadi kami ambil tema gaya hidup berkelanjutan karena memang permasalahan di sekolah kami adalah sampah plastik, terutama di saat sudah istirahat jajan ya. Oke. Itu sih ini juga salah satu tindak lanjut dari sekolah kami habis menang lomba sekolah sehat yang emang reduce semua sampah plastik, tapi habis itu selesai itu naik lagi. Ya udah lanjut P5 ya. Ini juga murid-murid saya tanya ya emang masalahnya itu. Nah akhirnya kami mau mengolah sampah plastik, jadi pakai 3R itu ya, recycle, tentang bagaimana gaya hidup berkelanjutan. Kalau di kelas saya ya benar-benar saya lepas anak-anak maunya apa, mau bikin apa. Terus kita diskusi banyak hal. Jadi saya tidak membuat ini bikin ini, gitu. Tapi mereka coba bebaskan, mencari sumber dari segala macam. Tapi di beberapa guru tidak begitu, masih kayak zaman dulu kita sekolah Pak, oke besok kita bikin ini, semua bawa ini gitu. Jadi masih pada akhirnya ketika pun bikin dari sedotannya harus ditentuin warnanya. Terus recycle-nya di mana? Saya bilang itu mah beli sedotan, jangan bikin sampah baru. Oke ya. Dengan orang tuanya di situ Pak. Jadi mana recycle-nya, sedotan pun ditentukan warnanya harus merah, harus hijau. Itu kan artinya prakarya. Kan seperti yang konsep awal mengolah sampah seperti itu Pak. Terus saya agak masih, ini bener gak sih ini P5-nya nanti gimana ya hari H gitu. Siapa kita. Oke ya. Berarti apa yang akan Bu Yulia lakukan di waktu-waktu terdekat ini untuk mengatasi permasalahan yang tadi Bu Yulia sampaikan? Seharusnya apa yang harus dilakukan? Saya terus berkoordinasi, jadi memantau guru-guru. Kebetulan kami di sekolah juga PLT kepala sekolahnya Pak. Jadi harus sama saya juga PLT Bu. Jadi jadinya harus wakilnya bergerak. Saya buat daftar kelas ini apa yang dia kerjakan. Ini apa misalnya kelas 1 buat apa, kelas 2 buat apa gitu. Ada juga yang nggak bikin produk ya. Apa ketika dia produknya sama, pameran sama semua. Dia bilang gitu. Ya gitu sih Pak. Jadi mengecek mereka apa yang sudah mereka buat, nanti yang mana itu mau ditaruh di pameran. Kita akan buat pameran tapi tidak dijual pameran karya anak-anak. Kapan Bu Yulia memastikan untuk kegiatan yang tadi Bu Yulia sampaikan dalam pengecekan atau pengelompokan tersebut? Pengecekan baru kemarin Jumat. Itu baru pengecekan. Jadi hari ini saya akan melihat lagi data-datanya. Jadi saya ada tim juga kan ya Pak ya, P5 ya. Timnya, kebetulan ada timnya mengecek yang mana yang di recycle-nya. Ya tapi juga sudah nggak membuat produksi lagi karena sudah mau selesai. Kita sudah bagian refleksi, sudah persiapan buat pameran. Oke, siapa saja nanti yang terlibat di situ Bu? Sudah dibentuk juga sesuai dengan yang di SKP 5-nya orang-orang yang terlibat. Ya hampir semua guru kelas ya akan terlibat di situ. Dan kami juga akan ini Pak, karena sekolah kami tetap terus dipantau oleh pihak kecamatan dan Sudin. Jadi akan mendatangkan juga pihak Sudin untuk
launching MOU tentang sedekah minyak jelantah seperti itu. Banyak programnya ya, Banyak untuk tema gaya banget berkelanjutan ya. Oke ya, berarti setelah ini ya, langkah pertama apa yang akan Bu Yulia lakukan? Setelah ini ya, yang tadi saya akan melihat daftar yang kesiapan setiap kelas, karena waktu sudah semakin mendekat, kesiapan setiap kelas, lalu membuat layout untuk pameran, karena kami cukup banyak, 21 kelas. Iya. Bagus layoutnya, dengan nanti ada tamunya. Lalu saya juga akan menanya ke teman-teman guru, siapa yang jaga stand, apakah semua anak itu terlibat atau tidak, sebab P5 itu punya murid ya. Jadi saya harapkan di hari itu benar-benar anak-anak terlibat di hari pameran itu. Oke, di tanggal berapa Ibu akan melakukan kegiatan pertama itu? 16 Pak. Oke, di tanggal 16 November ini. Iya, oke ya, berarti kurang lebih 10 hari nih. Oke ya, berarti Bu Yulia dalam menuju Gebiar P5 tersebut, ya, hal yang akan dilakukan pertama kali tadi apa? Pertama saya akan mengecek itu ya tadi kesiapan tiap kelas, kemudian saya akan menanya juga kesiapan bukan hanya produk yang akan dipamerkan, tapi juga bagaimana murid-muridnya terlibat dalam menjaga stand atau ada kegiatan lainnya di pameran itu. Oke ya, luar biasa nih Bu Yulia ya. Tanggal 16 saya akan tanyakan lagi nih bagaimana nih progres kegiatannya nih. Ya, apalagi nih Bu Yulia yang akan kita bicarakan lagi? Ada permasalahan apa? Ya sepertinya yang orang tua murid tadi ya Pak ya, mungkin orang tua muridnya saya mungkin akan mencoba melibatkan, tapi hanya satu orang yang juga bukan untuk membantu secara dekorasi ya, karena dekorasi saya khawatir jar-jaran keuangan lagi. Nanti rame lagi. Iya, serba salah, padahal di sini udah support sistemnya sudah memang bagus, tapi situasinya tidak bisa seperti itu menjaga. Ya, berarti saya berharap nanti apa yang dilakukan Bu Lia itu lancar-lancar semuanya ya. Amin. Apalagi di sini Bu Lia sudah tahu ya apa yang harus dilakukan pertama kali untuk menuju Festival Gebiar P5-nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak, terima kasih doanya. Iya, ya karena keterbatasan waktu kita pada siang hari ini, ya saya hanya bisa berdoa ya Bu Yulia dan teman-teman semua di sekolah tempat Bu Yulia mengajar dalam menuju Festival P5 semuanya nanti akan lancar-lancar. Amin, amin, amin. Oke, ada yang mau disampaikan Bu Yulia sebelum kita akhiri? Terima kasih banyak ya Pak Beni, saya jadi sudah lumayan tergambarkan ini ide-idenya, terus kebingungan saya. Oke, kayaknya apa yang harus dilakukan step-stepnya, hitung mundur 10 hari lagi. Oke, sama-sama Bu Yulia, semoga sukses ya. Terima kasih, oke Bu Yulia kalau begitu. Oke, saya izin undur diri. Kalau gitu selamat siang Bu Yulia. Bye. Ya.